Artis kontroversial Nikita Mirzani kini kembali berurusan dengan hukum. Dan hari Jumat lalu Nikita telah dibebaskan sebagai tahanan di Polresta Serang Kota setelah sebelumnya dirinya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE terhadap Dito Mahendra. Mengetahui hal tersebut, pengacara Indra Tarigan akhirnya menginisiasi menggandeng 200 pengacara untuk membuat petisi terhadap Nikita Mirzani agar ia kembali di penjara. Petisi itu dibuat terkait batalnya penahanan Nikita Mirzani di Polresta Serang Kota. Indra Tarigan kemudian mendesak aparat penegak hukum agar bisa bertindak tegas pada Nikita Mirzani dan tanpa tebang pilih. Sebab selama ini ia merasa Nikita kebal dari hukum hingga selalu lolos meski terjerat banyak kasus. Lantas, seperti apakah petisi yang diinisiasi oleh Indra Tarigan? Dan keadilan seperti apa yang diharapkan oleh pengacara dengan penampilan yang nyentrik ini? Ya, kita ada sini, Bang. Dan saya minta siapapun terlibat kemarin yang dan laporan saya dia dipanggil 3 kali, mangkir, baru sekali datang. Ya. Kasus NM ini udah saya laporkan kurang lebih 3 tahun ya. Dan ada perubahan dari tersangka menjadi saksi. Itu yang bisa nggak kita terima sampai saat ini. Itu atas ulah siapa? Kami di sini berkumpul. Siapapun di belakangnya, tolong jangan ikut campur dalam kasus ini. Ya, ya, karena kita semua sama di depan hukum. Istilahnya apa, Bang? Ya, jangan ikut campur siapapun di belakang dia. Tolong jangan ikut campur dalam kasus ini. Karena kami tadi dari awal menjelaskan, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden supaya Bapak Kapolri siapapun yang ikut campur, tolong juga diusut. Seperti itu, dituntaskan. Jangan dia dibilang aset negara, dia bukan aset negara. Sama, kita semua manusiawi kok. Ya, gitu ya. Jadi kami minta buat Kapolres Serang Kota yang nanti kemarin supaya bisa menahan kembali per hari ini saudara NM Paling lambat 1 kali 24 jam. Ya. Harus ditahan kembali. Jangan dengan alasan kemanusiaan. Ataupun yang saya bilang tadi, siapapun di belakang Anda, tolong mundur. Update informasi terkait dengan dilepaskannya Nikita Mirzani dari tahanan, saya kira 2 hari yang lalu ya. Kita tahu 3 hari yang lalu ditangkap oleh Polres Serang Kota atas laporan klien saya, Dito Mahendra. Lalu kemudian setelah ditangkap berlaku 1 kali 24 jam, dan setelah berakhirnya 1 kali 24 jam itu kemudian surat perintah penangkapan ditandatangani dan bahkan sudah ada surat yang beredar pindah ke lembaga pemasyarakatan tahanan waktu itu. Tetapi kemudian 2 jam kemudian dibebaskan dengan alasan ada anak kecil atau Nikita Mirzani memiliki anak, ya, sehingga alasan kemanusiaan. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya selaku kuasa hukum Dito Mahendra tentu menghormati keputusan penyidik untuk tidak melanjutkan penahanan itu. Tetapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan banyak tanggapan yang direct message ke saya, tanggapan ke saya juga menanyakan, mempertanyakan kenapa setelah ditangkap dengan upaya yang begitu maksimal, dan kita tahulah drama-drama yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dipanggil pada saat sebagai saksi 2 kali tidak datang, dipanggil sebagai tersangka 2 kali pun tidak datang. Tidak ada begitu banyak drama setelah ditangkap dengan effort yang luar biasa, tapi lalu kemudian dilepaskan begitu saja. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, siapa yang mempermainkan hukum ini? Kan begitu. Jadi di satu sisi kita menghormati keputusan penyidik untuk tidak menahan, tapi di sisi lain kita menyesalkan mengapa sudah ditahan tapi dilepaskan. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini?
orang yang sudah secara nyata-nyata membangkang terhadap panggilan polisi, bahkan cenderung tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas itu, tapi lalu dilepaskan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Harus tuntas. Dituntaskan. Harus dituntaskan. Artinya Tanpa ada intimidasi. Artinya saya sudah disidangkan, dia juga harus segera disidangkan. Kan seperti itu. Litigasi harus tetap. Gentleman, Betul. datang dong. Harus kooperatif. Ya, Ya. jangan cuma di sosmed keluar-keluar. Kooperatif dong. Iya, nggak boleh kayak gitu. Sama buat petisi sampai ke presiden. Ya, Sama-sama kayak kita gitu. tanda tangan semua Kami siap kok. Siap teman-teman lawyer. mengawal acara ini sampai. Intinya, pokoknya hari ini supaya Bapak Kapolres Serang mendengar ini segera menahan kembali saudara NM dengan tidak ada alasan kemanusiaan. Karena kami tadi sudah melihatkan contohnya, ada anak juga umur 4 bulan, ibunya ditahan kok. Ada apa ini? Ya, dan backing-backingannya di belakang itu tolong mundur, jangan ikut campur. Karena nggak ada kepentingan di sini. Sebagaimana diketahui sebelumnya, jika Polresta Serang Kota telah menyetujui permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani atas dasar kemanusiaan. Alasan yang diajukan Nikita lantaran dirinya sebagai seorang ibu yang harus menjaga ketiga anaknya di rumah. Mendengar hal tersebut, Indra Tarigan tidak terima dan menganggap jika hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk Nikita kemudian ditangguhkan penahanannya. Lantas, bagaimanakah Indra mengkritik alasan Nikita tersebut? Benarkah kasus yang terjadi pada almarhumah Vanessa Angel dijadikan sebagai acuan oleh Indra Tarigan? Saudara NM ini, setahu saya ya, laporannya itu lebih dari 10 betul. Lebih dari 10 dan sudah bertahun-tahun. Dan saya juga sudah pernah melaporkan ke Propam. Ini kasusnya ini perkembangannya seperti apa. Tapi intinya sampai saat ini juga tidak ada perkembangan, betul itu. Dan juga harus ingat, seorang residivis. Ingat, residivis. Gitu loh. Kalau alasan kemanusiaan dikeluarkan, itu tidak manusiawi ya. Kembali lagi, Vanessa Angel anaknya umur 4 bulan. Vanessa Angel itu berusia 4 bulan masih tetap ditahan. Ya. Almarhumah ya Vanessa Angel. Terus yang di kasus yang di Aceh, Ya. ibu dan bayi ya di Aceh Utara itu mendekam di penjara. Bahkan menyusuin itu di penjara. Bahkan menyusun di penjara. Ini nggak dipanggil, alasannya ini itulah, anak lah apalah. Selama ini kita lihat kan, dia pergi kemana-mana bawa anaknya nggak? Gua tanya kalian, dia bawa nggak? Gitu loh. Sekarang alasan dengan anak. Kan 12 sama aja. Contoh gue kasih tahu tadi, Vanessa Angel yang di Aceh, yang di Jawa, usia anaknya di bawah 1 tahun. Ditahan kok, tetap ditahan kok. Gitu loh. Ya, dengan alasan kemarin kemanusiaan ya katanya ya, kalau nggak salah ya, anak ya. Coba lu bayangkan atau kita ingat-ingat, Vanessa Angel waktu di penjara anaknya umur berapa tahun? 4 bulan. Iya. Belum pada tahun ya. 4 bulan loh. Yang di Aceh umur 7 bulan. Yang di Jawa 5 bulan. Ditahan kok terus. Nggak ada penangguhan kok. Ini kenapa ditangguhkan? Ada apa? Siapa di belakang dia? Siapa di belakang dia? Jangan intimidasi aparat untuk itu. Gitu loh. Kami tadi juga sudah sebut sama Bapak Presiden Joko Widodo, siapapun terlibat dalam kasus ini segera ambil tindakan. Karena kami akan segera, kalau misalnya dia tidak ditahan dalam minggu ini akan lebih besar lagi pengacara berkumpul seluruh Jakarta.